Raja Tentara Bayaran. Bab 419. Karena keberadaan rantai bintang, duri rantai bintang Shen Lian tidak perlu kembali ke tangannya. Sebaliknya, ia dapat mengandalkan dukungan kekuatan internalnya di udara untuk terus mengirimkan duri tanah yang dikepung oleh duri rantai dua bintang, tidak punya peluang. Dua rantai bintang menusuk di depan Ariel, berdengung dengan semangat juang. Setelah mengumpulkan kekuatan internal yang cukup, mereka menusuk langsung ke sasaran dengan niat membunuh yang haus darah di bawah instruksi Shen Lian di dadanya yang ditembus. Ariel menutup matanya yang putus asa, dan Shen Lian juga menghela nafas lega. Ada dua tungku pil di target malam ini. Lebih banyak waktu yang terbuang di sini dari yang diharapkan, dan tugas selanjutnya sangat mendesak. Ning Xuang. Teriak Shen Lian, menoleh untuk memanggil Ning Xuang, dan dengan cepat membunuh para tawanan dan pergi, tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Sebelum Shen Lian menoleh, dia merasakan matanya menjadi gelap dan dia kehilangan kesadaran. Sesaat sebelum menutup matanya, Shen Lian samar-samar melihat punggung Ning Xuang, dan dua orang yang muncul di depannya pada waktu yang tidak diketahui. Keesokan harinya, kecuali tim Shen Lian, tindakan Zhao Hongyu dan kelompoknya semuanya berjalan sangat lancar. Bagaimanapun, tungku alkimia itu hanya dimiliki oleh prajurit pemurnian tubuh tahap akhir biasa melawan Zheng Zizhen. Ma Jin dan yang lainnya, yang cukup kuat untuk mengancam dunia seni bela diri, sama sekali tidak kompeten. Mereka meninggalkan helm dan baju besi mereka satu persatu, dan tidak ada orang yang terbunuh yang selamat. Kenapa kamu belum kembali? Zhao Hongyu, yang dengan cemas menunggu kembalinya Shen Lian, melirik Ma Jin dan Zheng Zizhen dan bergumam pada dirinya sendiri. Feng Guangyao, sejujurnya, apakah ada penyergapan yang tidak biasa di Kerajaan Xiang? Sambil mondar-mandir dengan cemas, Zhao Hongyu melihat Feng Guangyao dengan wajah kusam dari sudut matanya, dan kemudian dia mulai menanyainya dengan tegas. Apakah kamu bercanda? Bagaimana kita bisa begitu baik? Apakah kamu berencana bahwa Shen Lian akan kembali ke Kerajaan Xiang alih-alih dua tuan yang telah mencapai tingkat terendah? Siapa yang menyergap mereka? 8 tuan yang telah mencapai tingkat terendah. Feng Guangyao memelototi Zhao Hongyu dengan marah. Orang yang ingin mati ini tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap master tingkat 9 yang mengendalikan hidup dan matinya. Benar, Xiao Zhao, mohon bersabar. Bukankah kita masih tahu tentang keterampilan Shen Lian? Kita tidak bisa mempertahankannya tanpa 3 alam halus. Zheng Zizhen membuka mulutnya untuk membujuk. Shen Lian mungkin baik-baik saja, tapi ada Ning Xuang yang mengikutinya. Bagaimana jika Ning Xuang tertangkap dan perhatian Shen Lian teralihkan untuk menyelamatkannya, tetapi jatuh ke dalam perangkap orang lain? Zhao Hongyu tidak setuju dengan nasihat Zheng Zi. Jika Shen Lian sendirian, Zhao Hongyu mungkin tidak akan terlalu khawatir. Hal yang paling merepotkan sekarang adalah Ning Xuang merasa jika sesuatu terjadi pada Shen Lian, itu pasti ada hubungannya dengan dia yang menyeretnya ke bawah. Hei, bagaimana kamu bisa bicara? Wanita tertua kita sungguh tak tertahankan. Ma Jin, yang memejamkan mata untuk beristirahat, membuka matanya dan membela Ning Xuang. Anda. Zhao Hongyu hendak membalas, tapi ragu-ragu. Dia melihat ke arah Zheng Zizhen, lalu ke Ma Jin, dan kemudian terdiam. Saat ini, Zhao Hongyu merasa sedikit aneh, tetapi dia tidak yakin. Secara logika, Zheng Zizhen dan Ma Jin Cai seharusnya menjadi orang yang paling cemas saat ini, bukan? Mereka, yang diperintahkan untuk melindungi wanita tertua, bahkan tidak dapat menemukan sosoknya saat ini. Apakah mereka tidak takut ditanyai oleh Master Sekte ketika mereka kembali? Xiao Zhao, jangan khawatir. Wanita tertua kita bukanlah bantal bersulam yang tidak kompeten. Pasti tidak akan ada masalah dengan dia dan Shen Lian. Kurangnya berita hanya sementara. Tidak perlu khawatir. Melihat keheningan Zhao Hongyu, Zheng Zizhen berbicara lagi, dan kemudian seluruh ruangan menjadi sunyi tanpa batas. Ketika Shen Lian membuka matanya, dia tidak tahu sudah berapa lama. Shen Lian hanya merasakan sakit kepala yang hebat, seluruh tubuhnya sakit dan lemah, dan dia tidak dapat meningkatkan energi internalnya sama sekali. Anda. Petik 2. Setelah berusaha keras membuka matanya yang berat dan menyesuaikan diri dengan cahaya untuk beberapa saat, Shen Lian dapat melihat sesuatu lagi. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah cantik Ning Xuang. Apa maksudmu? Apa yang ingin kamu lakukan? Shen Lian menarik napas dalam-dalam dan mengingat apa yang terjadi sebelum dia koma. Sekarang Ning Xuang muncul, jelas bahwa dia telah melakukan segalanya. Bahkan jika Ning Xuang bunuh diri, Shen Lian tidak akan merasa aneh. Bagaimanapun,
sulit bagi Sekte Sura untuk menoleransi dia sebagai anomali. Tidak peduli di mana kerjasama antara Departemen ke-9 dan Sekte Sura pada akhirnya, tetap ada satu hal. Tidak ada yang akan berubah, yaitu Sekte Shuro akan memiliki kekuatan. Untuk mendapatkan kekuasaan, wajar jika Sekte Shuro menggunakan cara untuk melenyapkan para pembangkang di Departemen ke-9. Faktanya, dibandingkan dengan Chen Jinhua, ancaman yang ditunjukkan oleh Shen Lian akan membuat Sekte Shuro semakin takut. Ini sangat sederhana. Ketika Chen Jinhua sudah tua, dia hanya akan menjadi orang yang lebih kuat di alam halus. 3 atau 2 Master Sekte Shuro sudah cukup untuk menghadapinya, tetapi Shen Lian masih muda dan bahkan belum berhasil menyempurnakannya Qi dan menjadi dewa. Kekuatan bertarungnya tidak kalah dengan Master veteran seperti Chen Jinhua. Selama Suramen punya otak, dia harus membunuhnya dengan cepat mungkin akan menjadi Zheng Yi Zhenren kedua. Sekte Sura punya alasan bagus untuk membunuhnya. Shen Lian melihatnya dengan jelas, tapi dia tidak mengerti mengapa dia melakukannya sekarang. Dan setelah dia memilih untuk melakukannya, dia bisa membuka matanya lagi setelah terjebak dalam keadaan koma. Ini adalah tindakan yang sangat berisiko bagi Suramen untuk menangani diri mereka sendiri saat mereka bekerja sama dengan Departemen ke-9. Karena mereka menghilang bersama Ning Xuang, tidak mungkin bagi mereka untuk menyingkirkan masalah tersebut dan menghilang dengan sendirinya reaksi keras dari Chen Jinhua. Adapun Sun Lutang, dialah yang memperoleh keuntungan paling banyak. Melalui insiden Shen Lian, Sun Lutang bisa mendapatkan lebih banyak daya tawar dalam kerjasama tersebut. Jika Sekte Shuro ingin terus bekerja sama, mereka harus membayar harga tertentu. Harga ini pasti akan mempengaruhi perebutan kekuasaan Sekte Shuro di masa depan. Sun Lutang tidak punya alasan untuk melepaskan kesempatan sebaik itu. Hahaha, ya, Shen Lian, kamu memang berbeda dari orang biasa. Kamu bangun setengah jam lebih awal dari perkiraan kami. Ning Xuang melihat waktu sebagai jawaban atas pertanyaan itu, dan kemudian menatap Shen Lian dengan wajah bangga dan tertawa. Jelas, keadaan Shen Lian saat ini membuatnya merasakan banyak bau mulut. Xuanger, jangan membuat masalah. Saat Shen Lian sedang memikirkan cara menyemprot wanita tertua dari Sekte Sura ini, sebuah suara agung datang dari luar ruangan dengan pintu terbuka. Bab 420. Seluruh ruangan sangat gelap, kecuali seberkas cahaya menyinari kepala Shen Lian yang terikat, yang membuat Shen Lian tidak dapat melihat situasi sekitarnya sama sekali. Setelah suara itu muncul, Shen Lian mendengar suara langkah kaki yang pelan, dan kemudian melihat Ning Xuang dengan hormat menyingkir. Halo, Tuan Muda Shen Lian, saya ayah Ning Xuang, Zhuo Qianqiu, kepala Sekte Shuro saat ini. Sosok dalam kegelapan perlahan mendekat, dan Shen Lian akhirnya bisa melihat wajahnya. Setelah melihat penampilannya dengan jelas, Shen Lian hampir melompat ketakutan. Itu kamu. Prajurit tak dikenal yang ditemui Shen Lian di Chinatown adalah orang ini. Namun, Shen Lian ingat bahwa Tang Long dan Tang Hu memberitahunya bahwa orang itu adalah paman mereka. Hahaha, ya, ini aku, tapi bukan aku juga. Zhuo Qianqiu mengatakan sesuatu yang Shen Lian tidak mengerti sama sekali. Saya pergi keluar setiap tahun untuk melatih keterampilan membunuh saya. Komunitas seni bela diri dataran tengah tidak berani menimbulkan masalah, jadi saya hanya bisa memilih pergi ke luar negeri untuk mencari prajurit yang memiliki rumah dan tidak dapat kembali. Tang San Xiao kebetulan adalah salah satunya dari mereka. Untuk mencegah orang lain menyadari kelainan tersebut, saya memburunya setiap kali. Seorang pejuang akan berpura-pura menjadi dia dan hidup untuk jangka waktu tertentu, dan kemudian menghilang dari dunia dengan cara yang masuk akal. Tahun itu, aku mulai menyukai bakatmu di hatiku. Aku ingin menerimamu, tapi aku tahu kamu tidak akan melepaskan saudara-saudara itu, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki dunia seni bela diri. Singkatnya, Zhuo Qianqiu menjelaskan alasannya kepada Shen Lian. Jadi Tang Shen Xiao saat itu adalah kamu, Zhuo Qianqiu. Shen Lian memandang Zhuo Qianqiu dengan mata yang rumit dan berpikir, bukankah orang ini di sini untuk menghasut pemberontakan terhadapnya? Kalau begitu, haruskah aku berpura-pura menyerah dan menunjukkan ketaatanku? Tapi kalau begitu, bagaimana aku bisa bertindak lebih realistis? Ya, itu aku. Sekte Shuro hanya menerima murid yang putus asa. Mereka tidak ingin hidup di dunia fana, tidak ingin berterima kasih kepada sekte tersebut, dan tidak ingin didikte oleh takdir. Zhuo Qianqiu mengangguk dan melanjutkan. Hei, alangkah baiknya jika kamu akan mati ketika aku bertemu denganmu. Dengan karaktermu, selama aku menyelamatkanmu, hidupmu harus menjadi milik Sekte Shuro. Sayangnya aturan sekte tersebut sangat ketat. Bahkan aku,
Master Sekte tidak berani untuk tidak patuh. Tidak ada perselisihan sipil di Sekte Shuro selama bertahun-tahun. Alasannya sebenarnya adalah adanya aturan sekte. Kecuali para murid yang lahir dan besar di sekte tersebut, semua orang datang ke sini dengan rasa terima kasih dan memiliki rasa hormat dan keyakinan yang tak ada habisnya. Meskipun orang-orang ini memiliki kekuatan yang kuat, mereka tetap tidak akan melanggar aturan dan tidak mematuhi perintah, karena mereka sudah berhutang terlalu banyak pada sekte tersebut atas nyawa mereka. Sebagai fondasi sekte, peraturan sekte tidak akan diubah bahkan oleh pemimpin sekte Zuo Qianqiu. Itu sebabnya dia melewatkan Shen Lian, seorang pemuda yang baik, dalam keadaan yang sangat tidak berdaya di sekte Tang adalah Zuo Qianqiu. Qianqiu juga memiliki beberapa pertimbangan. Pertama, kekuatan sekte Tang rendah, dan akan sangat mudah bagi Zuo Qianqiu untuk mendapatkan Shen Lian dari mereka di masa depan. Sekte akan mengalami perang dengan sekte Shuro dalam beberapa tahun. Terlepas dari bencana tersebut, selama dia mengambil tindakan dalam krisis, Shen Lian pasti akan membalasnya dengan nyawanya. Hanya kehendak Tuhan bahwa Shen Lian akhirnya memuja Chen Sekte Tai Chi Jinhua, yang membuat semua harapan Zuo Qianqiu menjadi sia-sia. Oh, kalau begitu aku benar-benar harus berterima kasih atas aturan sektemu. Jika bukan karena itu, aku mungkin akan menjadi antek di Sekte Shuro yang tidak akan pernah bersinar lagi. Shen Lian berkata setengah bercanda. Dia berbicara dari hatinya. Jika dia menjadi murid Sekte Shuro, dia tidak akan bisa memulihkan ingatannya bahkan demi saudara-saudaranya yang telah bersamanya selama bertahun-tahun. Shen Lian tidak dapat melakukannya. Untungnya, ketika hantu neraka diserang oleh iblis darah, mereka akan mengabaikan aturan sekte dan langsung menyelamatkan. Shen Lian, mulut anjing tidak bisa memuntahkan gading. Jika kamu mengikuti ayahku saat itu, kamu mungkin telah menjadi master di alam halus sekarang. Dengan bakatmu, kamu mungkin bisa memecahkan hambatan sekte tersebut. Buku rahasia. Secara langsung mencapai kondisi sempurna. Ning Xuang memarahi Shen Lian begitu saja karena kata-kata kasarnya. Hei, Ning Xuang, bagaimana kamu bisa begitu memuji? Bolehkah aku membantumu memecahkan kemacetan? Apakah ini berarti kamu mengakui bahwa sekte Shuro penuh dengan orang bodoh, dan mereka tidak mampu seperti tahanan sepertiku? Mengikuti kata-kata Ning Xuang, Shen Lian langsung menyemprot seluruh sekte Shura. Anda. Petik 2. Wajah Ning Xuang memerah karena kemarahan Shen Lian. Dia menundukkan kepalanya dan hendak mencari seseorang untuk menyiksa Shen Lian, tetapi dihentikan oleh Zuo Qianqiu. Haha, Shen Lian, kamu benar-benar pandai berbicara. Ning Xuang, kamu perempuan, jadi jangan tiru dia. Dibandingkan dengan Ning Xuang yang marah dan frustrasi, Zuo Qianqiu jauh lebih toleran. Dia sama sekali tidak keberatan dengan kata-kata setengah bercanda Shen Lian. Kamu bisa berlatih kungfu seperti itu di usia yang begitu muda. Kamu memang lebih kuat dari murid sekte Shuro kami. Ketika kamu seusiamu, sebenarnya tidak ada seorang pun di sekte Shuro kami yang bisa bertarung lebih baik dari kamu. Sebenarnya, apa yang kamu katakan tidak benar. Setelah menghentikan Ning Xuang, Zuo Qianqiu memuji Shen Lian dengan nada tenang dan tulus. Oke, pemimpin sekte Zuo, kamu tidak perlu menuangkan sup ekstasi untukku di sini. Katakan saja apa yang ingin kamu lakukan. Karena kamu tidak membunuhku secara langsung, itu berarti aku masih berharga bagimu. Shen Lian merasa tidak nyaman dipuji oleh Zuo Qianqiu. Meskipun apa yang dia katakan adalah hal-hal baik, itu membuat Shen Lian merasa berbahaya tidak peduli bagaimana dia mendengarnya. Anak muda itu baik, dia cukup menyegarkan. Zuo Qianqiu menepuk bahu Shen Lian dengan lembut, menunjukkan senyuman, pengecut, lalu berkata. Sebenarnya sederhana sekali. Kamu hanya perlu memberitahuku bagaimana kamu mengembangkan kungfu ini. Yang terpenting adalah kekuatan batin yang memiliki sumber kehidupan yang kuat. Saat berbicara, Zuo Qianqiu akhirnya menunjukkan ekor rubahnya. Jelas bahwa dia lebih tertarik pada kekuatan internal magis Shen Lian daripada kekuatan tempur Shen Lian. Bahkan Shen Lianzi terkadang merasa seperti dewa, apalagi Zuo Qianqiu. Meskipun dia belum memiliki kekuatan batin magis selama itu dan tidak dapat memastikannya, Shen Lian memiliki banyak alasan untuk percaya bahwa dia yang memiliki kekuatan batin supernatural juga akan memiliki umur yang jauh lebih lama daripada orang biasa, dan vitalitas dalam tubuh tidak ada habisnya. Melihat Zuo Qianqiu, Shen Lian diam-diam mengeluh di dalam hatinya bahwa lelaki tua itu benar-benar menyukai kekuatan internal magisnya. Bagaimana seharusnya Shen Lian menjawab ini? Katakanlah kamu tidak tahu. Saya selalu menikmati disiksa oleh orang lain, dan saya takut saya akan segera disiksa. Bersambung.